Bisa dilihat ya slide-nya? Bisa, Bu. Oke, Bisa, suara Bu. Ibu juga jelas ya? Jelas, Bu. Oke. Nah, kita sudah berada di minggu kedua. Kalau minggu lalu kita sudah melihat beberapa konsep dasar dari riset operasi. Nantinya di sini juga akan saya review sebentar apa yang kita bahas kemarin minggu lalu. Kalau minggu kedua ini nantinya kita akan mempelajari salah satu bentuk pemodelan matematika untuk masalah program linier atau biasanya juga orang menyebutnya sebagai pemrograman linier dan penyelesaiannya dengan menggunakan metode grafik ya. Nah, di sini capaian pembelajaran mata kuliah yang diharapkan dari pertemuan minggu kedua ini yaitu kalian nantinya mampu mengidentifikasi dan memformulasikan masalah ke dalam model pemrograman linier serta mengoptimalkan penyelesaiannya menggunakan analisis geometri yaitu berupa metode grafik baik secara manual maupun komputasi. Mungkin secara manual jika variabel keputusannya itu sederhana, tidak banyak ya. Namun nantinya kalau sudah lebih kompleks maka penggunaan komputasi ini akan sangat membantu untuk efisiensi waktu penyelesaian. Kemudian untuk capaian pembelajaran mata kuliah apa saja yang diharapkan nantinya mampu kalian lakukan yaitu menjelaskan pengertian model pemrograman linier, kemudian juga asumsi pemrograman linier, memformulasikan model pemrograman linier, serta menyelesaikan pemrograman linier dengan menggunakan analisis geometri, yaitu metode grafik, baik secara manual maupun dengan bantuan komputasi. Kemudian indikator keberhasilan dari capaian ini tentu saja kalian mampu menjelaskan dan menyelesaikan masalah pemrograman linier nantinya baik secara manual, kalian tahu konsepnya seperti apa, cara penyelesaiannya, dan juga secara komputasi. Ya, ini indikatornya. Kriteria penilaiannya itu berupa seperti biasa, kita ada review materi, nantinya akan berupa kuis ya, mungkin sekitar 15 menit, cuman 4 soal nanti di akhir. Dan ini juga kuisnya tinggal pilih aja jawabannya, jadi nggak sulit ya. Jadinya nanti di sini kita akan pelajari definisi pemrograman linier, asumsi pemrograman linier, kemudian formalisnya bagaimana, penyelesaiannya juga bagaimana menggunakan metode analisis geometri atau grafik. Lalu di sini nanti akan ada juga video singkat bagaimana menyelesaikan pemrograman linier sederhana dalam atau menggunakan software berupa Excel software, kemudian Lingo. Nah, di sini kalau kemarin saya perkenalkan WinSQL, tapi di sini juga Lingo ini sangat populer ya di riset operasi. Jadi nanti kalian bisa download dan ini bisa download gratis untuk versi demo selama 6 bulan. Jadi cukup untuk kalian gunakan selama berlangsungnya mata kuliah ini. Dan R tentunya yang free dan bisa kalian gunakan kapan saja. Nah, kalau kita review konsep dasar riset operasi minggu lalu, ini sebenarnya riset operasi itu berhubungan dengan prinsip optimasi, yaitu bagaimana cara menggunakan sumber daya, baik itu waktu, tenaga, biaya, dan lain-lainnya untuk mengoptimalkan hasil yang ingin dicapai. Mengoptimalkan hasil di sini tentu saja tidak hanya untuk memaksimalkan, tetapi juga bisa meminimalkan. Contoh di sini meminimumkan sesuatu yang dapat merugikan atau meminimumkan sesuatu yang dikeluarkan, contohnya biaya. Nah, kalau dalam hal memaksimumkan, tentunya memaksimumkan sesuatu yang menguntungkan atau yang kita bisa peroleh, ya kita dapatkan sebagai input seperti itu. Nah, menurut Operations Research Society of America, di sini riset operasi didefinisikan sebagai keputusan ilmiah tentang bagaimana mengoptimalkan rancangan dan operasi mesin maupun SDM yang biasanya terjadi pada keadaan di mana sumber daya alamnya atau sumber daya manusianya serta alokasinya itu terbatas. Jadi kalau kita mempunyai sumber daya terbatas dan tentunya kita masih tetap mendapatkan hasil yang optimal, maka riset operasi di sini bisa berperan penting. Kemudian slide berikutnya,
ini kita lihat bahwa dalam riset operasi dan pembuatan model atau penyusunan model dalam riset operasi itu melibatkan 3 komponen penting ya. Yang ada yaitu 1 variabel keputusan, itu harus ada, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi nilai tujuan. Jadi apa saja faktor yang mempengaruhi dari tujuan yang ingin kita capai. Lalu yang kedua tentunya ada tujuan. Tujuan di sini berupa fungsi nantinya. Jadi fungsi tujuan atau persamaan yang menghubungkan variabel-variabel keputusan tadi dan membentuk kesatuan tentang apa yang ingin dicapai. Jadi nantinya dalam bentuk formulasi persamaan linier. Kalau misalkan nanti modelnya adalah model program linier, itu berarti nanti dia fungsi tujuannya berupa persamaan linier ya, yang fungsi dari variabel-variabel keputusan tadi. Jadi di sini dalam riset operasi kita akan mengoptimalkan nilai dari fungsi tujuan ini dengan cara mencari nilai-nilai variabel yang akan meminimumkan atau memaksimumkan fungsi tujuan. Nah, sedangkan faktor komponen yang ketiga dalam riset operasi, terutama dalam pembuatan modelnya, yaitu adalah kendala. Kendala di sini juga berupa fungsi nantinya atau persamaan, bahkan bisa berupa pertidaksamaan yang membatasi nilai dari variabel keputusan. Nah, nilai variabel keputusan yang mengoptimumkan fungsi tujuan itu harus memenuhi semua kendala yang ditetapkan. Kenapa ada kendala? Karena tadi kembali lagi konsep dasar riset operasi itu adalah untuk bisa memberikan keputusan secara ilmiah yang optimal di sementara kita hanya mempunyai sumber daya yang terbatas. Sehingga di sini tentunya ada kendala. Kendalanya mungkin mesinnya cuma punya 2, sumber daya manusianya mungkin cuma punya 10, tapi kita ingin mengoptimalkan hasil produksi. Bagaimana caranya? Itu riset operasi bisa bermain di situ atau bisa digunakan ya untuk mendapatkan keputusan atau mendapatkan hasil yang optimal tadi. Jadi di sini contoh dari riset operasi atau kasus riset operasi, mungkin kalian sudah, beberapa dari kalian bisa mencontohkan dalam bentuk review minggu ke-1 kemarin. Nah, kalau di sini contohnya itu adalah ada sebuah perusahaan mebel ya, perusahaan mebel yang biasanya membuat meja, kursi dan lain-lain, itu akan membuat meja dan kursi. Nah, setiap meja itu membutuhkan 5 meter persegi kayu jati dan 2 meter persegi kayu pinus, serta membutuhkan waktu pembuatan selama 4 jam. Untuk membuat kursi, beda lagi, dibutuhkan 2 meter persegi kayu jati, 3 meter persegi kayu pinus, dan 2 jam kerja. Sehingga di sini pembuatan meja itu lebih sepertinya lebih lama dan membutuhkan bahan baku yang lebih banyak dibandingkan dari pembuatan kursi. Nah, dari penjualan meja itu didapat keuntungan sebesar 12.000 ya, di sini dimisalkan dari sebuah meja. Sedangkan kalau penjualan kursi satunya itu bisa dapat untung 8.000. Nah, si perusahaan ingin membuat sebanyak-banyaknya meja dan kursi sehingga kan labanya mungkin bisa diperoleh dengan banyak, seperti itu ya asumsinya. Namun di sini terkendala adanya keterbatasan bahan baku dan tenaga kerjanya. Nah, dalam seminggu perusahaan itu hanya mampu mendapatkan 150 meter persegi kayu jati dan 100 meter persegi kayu pinus. Nah, lalu juga perusahaan hanya mampu memiliki 80 jam kerja untuk mungkin ya membiayai karyawan juga. Jadi di sini hanya punya 80 jam kerja. Nah, lalu masalahnya apa? Masalahnya di sini berapa buah meja dan kursi yang harus perusahaan buat mengingat kendala yang ada, karena bahan bakunya tadi hanya ada 150 meter persegi kayu jati dan 100 meter persegi kayu pinus. Supaya perusahaan itu bisa memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya dan juga bisa mengoptimalkan jam kerja karyawan. Itu bagaimana caranya? Nah, di sini ini adalah salah satu contoh riset operasi. Lalu bagaimana cara pendekatan riset operasi bisa digunakan? Tentunya ini contoh penyelesaiannya seperti ini. Keuntungan yang ditentukan itu kan berdasarkan banyaknya meja dan kursi yang terjual ya, tentunya yang dibuat dan dijual. Nah, lalu karena ini sebagai faktor penentu keuntungan yang akan diperoleh, maka variabel keputusannya bisa kita
peroleh atau kita dapatkan dan tentukan, yaitu yang X1 itu biasanya variabel keputusan kita lambangkan dengan X1 dan X2 ya, dengan variabel dengan huruf X. X1 itu adalah jumlah meja yang harus dibuat, dan X2 itu kita misalkan jumlah kursi yang harus dibuat. Sedangkan tujuannya di sini adalah keuntungan, sehingga fungsi tujuannya nanti akan memaksimumkan keuntungan. Jadi tujuan di sini adalah maksimumkan keuntungan. Nah, keuntungannya tadi berapa? Keuntungannya kalau sebuah meja itu 12.000, kalau sebuah kursi 8.000. Nah, karena kalau perusahaan itu membuat X1 meja dan X2 kursi, maka fungsi tujuan yang memaksimumkan keuntungan dapat dituliskan secara matematika seperti ini. Jadi fungsi tujuan yang ada dalam masalah ini adalah fungsi dari variabel X1 dan X2 sebagai variabel keputusannya, itu sama dengan 12.000 dikali dengan X1 yang berupa meja tadi, banyaknya meja yang diproduksi dikalikan labanya ditambah dengan banyaknya kursi yang dibuat dikali dengan laba atau keuntungan yang diperoleh dari hasil penjualan setiap buah kursi. Sehingga berapa banyak kursi dan berapa banyak meja itu menentukan dari fungsi tujuan akhir atau optimalisasi keuntungannya. Sehingga kita di sini mau mencari berapa maksimum nilai atau jumlah meja yang nilai X1 dan X2 tentunya ya. Jadi berapa nilai maksimum X1 dan X2 yang berupa jumlah meja dan kursi yang harus dibuat sehingga fungsi tujuannya nanti atau keuntungannya ini bisa optimum atau optimal. Nah, di sini kalau tidak ada kendala yang harus dipenuhi, maka penyelesaian masalah ini mudah aja ya, gampang atau sederhana gitu. Nah, namun tadi kita mengingat ada kendala yang dibatasi. Ya, jadi kalau tidak ada kendala batasan ya buat aja meja dan kursinya sebanyak-banyaknya ya. Tapi kalau yang masalah ini tadi tidak akan bisa seperti itu karena ada kendala bahan baku dan tenaga kerja. Lalu keterbatasan bahan baku dan tenaga kerja tadi itu dijadikan sebagai kendala. Cara menyajikan kendala dalam bentuk persamaan ini seperti ini. Jadi di sini ada sumber dayanya, tadi ada kayu jati, pinus, dan jam kerja ya yang menjadi kendala. Meja, kursi, dan persediaan. Nah di sini tadi kalau mau memproduksi meja itu harus ada kayu jati 5 meter persegi dan kayu pinus 2 meter persegi. Terus untuk mengerjakan meja itu memerlukan 4 jam kerja. Sedangkan kalau kursi membutuhkan 2 meter persegi kayu jati, 3 meter persegi kayu pinus, dan proses pengerjaannya selama 2 jam. Nah, karena tadi perusahaan cuma bisa dapat kayu jati sebanyak 150 meter persegi, kayu pinusnya juga cuma 100 meter persegi, dan dia juga hanya mampu beroperasi 80 jam, sehingga ini adalah menjadi kendala. Lalu kita buatkan persamaan atau fungsi kendalanya seperti ini. Ya, maka fungsi kendalanya yang harus dipenuhi untuk kayu jati, untuk persediaan kayu jati sendiri itu kita tuliskan 5 kali X1 ditambah 2 kali X2 untuk kursi ya. Jadi 5 kali X1 untuk meja, 2 kali X2 untuk kursi harus kurang dari sama dengan 150. Kenapa di sini menggunakan pertidaksamaan? Karena ini persediaannya kan maksimum 150. Jadi jangan sampai bikin pertidaksamaannya lebih dari sama dengan. Anggaplah kurang dari atau sama dengan, artinya persis habis 150 meter persegi. Begitu juga dengan persediaan kayu pinusnya. Kita buat constraint atau kendala bahwa 2 kali pembuatan meja ditambah 3 kali kursi itu kurang dari sama dengan persediaan kayu pinus yang ada itu 100 meter perseginya. Begitu juga dengan jam kerja sama ya. Nah, lalu constraint yang terakhir ini sangat penting bahwa jumlah meja dan kursi yaitu X1 dan X2 itu nilainya tidak boleh negatif. Jadi harus positif, lebih dari sama dengan 0.
Boleh nggak tidak diproduksi? Boleh jika memang itu nantinya akan menjadi solusi optimal. Makanya di sini syaratnya X1 dan X2-nya harus lebih dari sama dengan 0. Ya, bahwa di sini kita adalah berbicara bilangan bulat, ini juga bisa disimbolkan seperti ini. Nah, sehingga model persamaan atau sistem persamaan linier dari model permasalahan yang tadi, perusahaan tadi itu dapat disatukan seperti ini atau disajikan seperti ini. Jadi ada fungsi tujuan, ada fungsi kendala. Di dalam fungsi tujuan memaksimumkan X1, X2 terdapat variabel keputusan yaitu X1 dan X2 yang berupa jumlah meja dan kursi yang diproduksi. Ya, jadi di sini fungsi tujuannya adalah maksimumkan Fxi X1 X2 di mana X1 dan X2 masing-masing adalah jumlah meja dan kursi yang ingin dibuat, di mana koefisien dari X1 itu adalah laba atau harga yang diperoleh jika satu buah meja terjual, dan yang 8.000 ini adalah koefisien dari X2 dari variabel keputusan X2 yang berupa laba atau keuntungan yang diperoleh jika satu kursi terjual. Dan kendalanya dituliskan seperti ini. Nah, ini nantinya bisa diselesaikan dengan 3 metode. Bisa metode grafik, metode simplex, dan satunya lagi itu ada metode pendekatan lainnya. Namun di sini nanti kita lihat metode grafik dulu ya. Nah, ini sekaligus mereview dan ini adalah sekaligus contoh model atau permasalahan riset operasi yang bisa dimodelkan dalam bentuk program linier atau pemrograman linier. Nah, lalu kita masuk ke sini. Model apa sih model program linier atau pemrograman linier? Nah, tentunya dia punya ciri. Adapun ciri-ciri dari model program linier itu sendiri, yang pertama, semua variabel penyusunnya itu bernilai tidak negatif. Fungsi objektif dapat dinyatakan sebagai fungsi linier variabel-variabelnya. Tentunya kalian sudah mengerti fungsi linier itu seperti apa karena kalian sudah belajar kalkulus 1 dan 2. Kemudian kendala dapat dinyatakan sebagai suatu sistem persamaan linier. Jadi baik itu fungsi tujuan dan fungsi kendala, dia dinyatakan dalam bentuk persamaan linier. Ya, kalau kendala karena lebih dari satu persamaan linier, maka disebut sebagai sistem persamaan linier. Jadi kalau persamaan linier itu mungkin satu persamaan, tapi kalau sudah 2, 3 persamaan linier maka disebut sebagai sistem persamaan linier. Mengapa di sini? Itu karenanya mengapa si kendala itu disebut sebagai atau dinyatakan sebagai suatu sistem persamaan linier, karena dia biasanya terdiri dari lebih dari satu persamaan linier. Jadi ini secara matematisnya bisa dituliskan seperti ini. Jadi fungsi kendala ini bisa berupa persamaan atau juga pertidaksamaan. Namun kalau fungsi tujuan bentuknya adalah persamaan. Ya, itu. Nah, kemudian di sini ada lebih spesifik lagi. Ciri pertama yang tadi dipenuhi oleh banyak masalah karena pada umumnya variabel yang digunakan X1, X2 sampai Xn itu menyatakan kuantitas yang hendak dioptimalkan. Ya, jadi nilai-nilai dari variabel keputusan itu jelaslah suatu nilai yang tidak negatif. Ya, kalaupun nanti ada variabel keputusan yang bernilai negatif, maka program linier, model program liniernya itu nanti bisa diselesaikan dalam bentuk transformasi. Mungkin ada satu kasus khusus yang nantinya kalian akan temui variabel keputusannya itu mungkin bersifat negatif atau seperti apa ya persamaannya. Nah, ciri yang kedua berarti bahwa setiap variabel memiliki koefisien konstan. Tidak boleh ada variabel yang berpangkat selain satu. Jadi karena tadi modelnya itu adalah linier, maka variabel-variabel keputusannya itu harus berpangkat satu. Ya, kalau ada yang berpangkat 2 atau suku apa sih pangkat n-nya besar, maka itu bukan ciri dari model program linier atau program linier.
ya. Dan ciri dari variabel keputusan tadi yang pangkatnya derajatnya itu tidak boleh lebih dari 1, itu juga berlaku pada fungsi kendalanya. Jadi mungkin ada beberapa kasus yang kemungkinan bentuk fungsi atau kendalanya itu tidak linier. Bisa sebenarnya diselesaikan atau ditransformasikan ke bentuk linier, namun nanti jangan lupa pas di akhir ketika menginterpretasikan kembali hasil itu akan dikembalikan ke bentuk asal dari modelnya, ya. Jadi kalau misalkan melakukan transformasi dari bentuk yang non linear ke linear juga bisa, sehingga nanti penyelesaiannya menggunakan model program linear. Nah, langkah-langkah dalam pemodelan program linear atau pemrograman linear ini sejalan dengan tadi 3 komponen yang ada ya dalam model riset operasi. Yang pertama, kalian tentunya harus mampu menentukan variabel-variabel keputusan atau faktor-faktor yang mempengaruhi yang berhubungan dengan tujuan. Jadi kalau misalkan kalian punya tujuan dalam mata kuliah riset operasi ini mendapatkan nilai optimal, ya nggak akan mungkin fungsi tujuan kalian belajar riset operasi itu mendapatkan nilai yang minimum. Ada nggak di sini yang mau dapat nilai minimum? Pasti nggak ada. Pasti ingin mengoptimalkan nilai ya dari mata kuliah riset operasi. Meskipun di dalam nilai itu bukan berarti cuma sekedar nilai, tapi juga mungkin kemampuan dalam mengolah atau menganalisa kasus, masalah di real world, sehingga kalian bisa modelkan dalam model riset operasi. Lalu setelah dimodelkan kalian juga mampu menyelesaikannya baik manual maupun secara komputasi. Bagus lagi dengan secara komputasi ya, karena bisa terampil dan digunakan di kehidupan sehari-hari misalnya. Nah, tentu saja untuk mendapatkan nilai atau capaian hasil yang optimal tadi pasti ada variabel penentu kan, variabel keputusan. Jadi variabel keputusan ini seperti faktor penentu keberhasilan itu. Apa sih faktor penentu keberhasilan kalian dalam mata kuliah ini? Tentunya 1, ada nilai tugas. 2, misalnya ada nilai praktikum, bagaimana kalian bisa mengoperasikan beberapa software, bagaimana kalian bisa mengenal software dan bisa terampil menggunakannya. Mungkin itu dari segi nilai praktikum, terus ada nilai UTS dan ada nilai UAS. Jadi keempat inilah yang menjadi variabel keputusan. Kalau tadi contoh soal cuma ada 2 variabel keputusan, nah di sini ada 4. Sehingga keempat variabel keputusan ini nantinya akan menjadi penentu apakah kalian bisa mendapatkan hasil optimal atau enggak. Nah, kalau kalian mau optimal hasilnya, berarti kalian harus menentukan berapa nilai tugas, berapa nilai praktikum, berapa nilai UTS, dan berapa nilai UAS agar nilai hasil pembelajaran mata kuliah riset operasi kalian itu optimal. Jadi sebenarnya setiap mata kuliah kalian itu bisa menggunakan riset operasi untuk memprediksi nih kira-kira kalau mau dapat 80 misalnya. Nilai optimalnya, nilai mata kuliah akhirnya 80, berarti tugas harus berapa nilainya, terus praktikumnya harus berapa, UTS-nya dan UAS-nya harus berapa, itu bisa ditentukan ya. Jadi dengan begitu kalian bisa lebih giat gitu belajarnya. Itu contoh bagaimana cara menentukan variabel-variabel keputusan. Nah, lalu buat fungsi sasaran. Kalau tadi fungsi sasarannya contoh kalian itu adalah maksimumkan nilai misalnya mata kuliah riset operasi, nilai akhir gitu, seperti itu ya. Jadi fungsi sasaran atau fungsi tujuan ini itu tidak lain adalah berupa kombinasi linier dari variabel-variabel keputusan atau faktor-faktor penentu dari optimalitas si tujuan itu tadi. Nah, tentukan kendala. Nah, sekarang berdasarkan cerita yang tadi sebelumnya, itu ada faktor kendala. Di sini juga dalam riset operasi selalu ada kendala. Ya, karena persediaan yang terbatas, sumber daya yang terbatas, kondisi yang harus dipenuhi, sama dengan kalian dalam mengoptimalkan nilai mata kuliah riset operasi, mungkin kendalanya apa? Sumber apa sih istilahnya jam belajarnya kah yang terkendala, atau sarana dan prasarana atau jaringan internet misalnya yang berhubungan dengan pencapaian nilai tadi.
itu. Jadi ada kendala, misalnya kalau misalnya tugas itu berarti kendalanya di segi apanya. Nah, itu harus ditentukan ya. Sehingga nantinya kita bisa mencari berapa nilai tugas yang bisa mengoptimalkan nilai akhir dari mata kuliah dengan memenuhi kendala yang ada, seperti itu. Nah, kemudian ini kalau kalian mau lihat contoh masalah program linier itu banyak ya, ada di buku-buku yang saya sudah upload di Simari di e-learning. Itu ada dari buku Siang yang mungkin berbahasa Indonesia, bisa dibaca, di situ banyak sekali contohnya. Dan juga buku-buku referensi utama dan pendukung lainnya juga banyak. Jadi kalian bisa melihat bermacam-macam, berbagai macam kasus ya yang bisa dibentuk ke dalam masalah program linier atau pemrograman linier dan penyelesaiannya dengan menggunakan pendekatan riset operasi nantinya. Jadi kalau di sini sama seperti tadi ya contohnya, mungkin saya skip ini. Jadi di sini kalau contohnya adalah pengusaha bahan kimia membuat 2 macam cairan pembunuh serangga. Jadi di sini pengusaha ingin membuat 2 macam jenis cairan pembunuh serangga, yang bertipe superior itu C1, yang bertipe standar itu ada 2. Nah, kedua jenis cairan ini dibuat dari 2 macam bahan yang sama, yaitu A dan B, dengan komposisinya yang berbeda-beda. Tentunya mungkin yang superior komposisinya lebih banyak atau lebih optimal ya, maksudnya lebih kualitasnya lebih bagus dibandingkan yang standar. Nah, setiap liter cairan jenis superior itu dibuat dari campuran 1 unit bahan A dan 3 unit bahan B. Sedangkan untuk tipe yang standar itu dibuat dari campuran 2 unit bahan A dan 1 unit bahan B. Jadi lebih sedikit kan unit bahannya dibandingkan yang jenis superior. Nah, lalu di sini juga ada keterbatasan pasokan. Jadi setiap harinya itu si pengusaha hanya bisa memperoleh 20 unit bahan A dan 20 unit bahan B. Untuk setiap liter cairan jenis superior yang si pengusaha buat, juga dia bisa mampu mengumpulkan keuntungan sebesar 30.000. Sedangkan kalau yang jenis standar, dia cuma bisa mengumpulkan keuntungan 20.000. Nah, kalau kita asumsikan bahwa semua cairan yang dibuat itu akan terjual semua, berapa liter cairan masing-masing jenis harus dibuat oleh si pengusaha setiap harinya agar keuntungan yang didapatkan maksimum. Ya, jadi ini contohnya mirip ya sama yang mebel tadi. Sehingga di sini variabel keputusannya itu adalah jumlah atau liter cairan dari kedua unit jenis yang harus dibuat dengan keterbatasan bahan tadi ya agar keuntungan maksimum. Jadi X1-nya jumlah cairan jenis superior dan X2-nya adalah jumlah cairan jenis standar yang dibuat. Tentunya karena ini jumlah cairan mungkin dalam liter, tentu nilai X1 dan X2 itu tidak boleh negatif, sehingga harus syaratnya X1 dan X2 juga lebih besar dari sama dengan 0. Boleh saja 0, artinya berarti salah satu dari jenis cairan itu nantinya tidak akan diproduksi. Nah, fungsi sasaran atau tujuannya yaitu karena ini bicara keuntungan, berarti memaksimumkan keuntungan. Jadi untuk setiap 1 liter cairan C1, keuntungan yang diperoleh kan 30.000, sehingga bisa dibuat formulasi matematika fungsi tujuan sasarannya itu adalah 30.000 dikali dengan X1 ditambah 20.000 untuk setiap 1 liter cairan jenis standar tadi, kalau dijual dapatnya 20.000 ditambah dengan 20.000 dikali X2. Jadi ini fungsi linier dari tujuannya. Sama di sini kalau tidak ada kendala, silahkan memproduksi sebanyak-banyaknya. Tapi karena ada kendala, maka di sini tadi pasokan bahan untuk A itu cuma 20 unit ya, sedangkan yang B itu cuma 20 unit juga. Sehingga di sini jadi kendalanya adalah nantinya X1 plus 2X2 itu kurang dari sama dengan 20, dan untuk yang ketersediaan bahan B itu adalah 3X1 plus X2 kurang dari sama dengan 20. Nah, sehingga model persamaan linier
atau model per program liniernya untuk masalah pengusaha kimia ini tadi, ini seperti ini, memaksimumkan fungsi tujuannya, kurang awalnya, kurang 30.000 X1 plus 20.000 X2 dengan kendala X1 persediaan untuk bahan A, ini kendala persediaan bahan B, dan ini kendala artinya bahwa kita mau pastikan bahwa nilai X1 dan X2 nanti yaitu jumlah liter cairan yang dibuat jenis standar dan superiornya itu tidak boleh kurang dari 0 atau tidak boleh negatif. Nah, lalu bagaimana cara menyelesaikan bagaimana cara menyelesaikan model program linier ini agar kita tahu nih berapa maksimum keuntungan yang diperoleh dari jumlah cairan yang diproduksi atau berapa liter cairan yang diproduksi untuk jenis superior dan jenis standar agar keuntungan yang diperoleh oleh pengusaha kimia itu tadi maksimum. Jadi ada 3 metode. Yang pertama itu metode grafik, ya. Kalau metode grafik ini mungkin kalian bisa kenal di kalkulus ketika kalian mencari 2 titik potong, ya, untuk satu garis linier. Metode grafik ini digunakan nantinya sebagai alat bantu untuk mencari titik optimumnya. Kemudian yang kedua itu dengan metode simplex, ya, dengan cara prinsip kerjanya secara iteratif mencari titik sudut bidang datar yang menghasilkan nilai optimum. Sebenarnya hampir sama dengan metode grafik, ya. Nanti tapi kalau metode grafik kan lebih kepada bidang datar, kemudian kita melihat secara jelas nanti titik mana yang bisa menjadikan fungsi tujuannya optimal. Kalau simplex itu bersifat iterasi, nantinya mencari titik-titik kritis yang bisa menghasilkan nilai optimum. Jadi di sini tidak menggunakan grafik lagi, tapi secara numerik, ya, sehingga dapat dilakukan untuk jumlah variabel yang lebih dari 2. Kalau metode grafik kan, kalau kita menggambar grafik bidang dengan sumbu X dan sumbu Y saja, berarti hanya bisa untuk variabel keputusan yang jumlahnya 2. Kalau sudah lebih dari 2, maka itu akan cenderung, ini kalau sudah 3 dimensi itu akan cenderung lebih rumit, ya, sehingga kalau variabel keputusannya 2, cukup metode grafik itu bisa diselesaikan. Tapi kalau sudah variabel keputusannya lebih dari 2, itu metode simplex mungkin lebih bisa mengatasi kompleksitas dari dimensinya. Lalu ada juga yang ketiga yaitu metode titik interior yang bisa dijadikan pendekatan dalam penyelesaian masalah atau model program linier. Jadi di sini sifatnya sama seperti simplex, iterasi, namun di sini iterasinya dimulai dari titik dalam sudut, ya, bidang datar menuju pada titik sudut yang optimum. Kalau yang di simplex itu dia mencari iteratif juga dari titik sudut bidang datarnya. Kalau ini titik dalamnya dulu baru ke titik sudut. Nah, di sini yang kita bahas minggu ini atau hari ini itu adalah dengan metode grafik. Jadi penyelesaian model program linier atau pemrograman linier dengan metode grafik. Caranya bagaimana? Yang pertama tentu saja kita harus punya masalahnya dulu apa, lalu membentuk model dari masalah itu, ya, sehingga nanti lengkap model matematis yang seperti di depan tadi sudah terbuat, ya, program linier, model program liniernya terbentuk. Lalu gambar grafik kendala-kendalanya, jadi kita bikin dulu, tadi ada kan di fungsi kendala itu ada beberapa persamaan linier, ya, sehingga dari grafik, dari persamaan linier yang ada di fungsi kendala itu kita buat grafiknya. Lalu kita harus menentukan daerah visible atau daerah dalam grafik yang memenuhi semua kendala. Jadi diarsir seperti itu, mana yang daerahnya itu memungkinkan untuk adanya solusi optimal.
Lalu dihitung nilai fungsi dari titik sudut segi daerah yang nantinya berpotongan mungkin, sehingga nanti kita bisa cari mana titik yang menghasilkan nilai yang paling optimal. Titik yang menghasilkan nilai fungsi tujuan tadi bisa optimal. Nah, contoh di sini, ini dari perusahaan kimia tadi ya, pengusaha kimia tadi. Kita akan selesaikan yang langkah pertamanya menggambarkan grafik kendalanya. Ya, jadi bukan grafik fungsi tujuan, jadi bukan grafik fungsi tujuannya, tapi kendalanya ini yang kita bentuk grafiknya. Karena hanya ada 2 variabel keputusan, maka grafik yang dibentuk adalah 2 dimensi. Ya. Kemudian di sini cara membuat grafiknya, tentu saja grafiknya berupa garis lurus karena ini persamaan linear, ya. Nah, yang pertama kita akan bentuk garis atau grafik dari persamaan kendala yang pertama, X1 plus 2X2 kurang dari sama dengan 20. Nah, di sini kita akan jadikan persamaan kendala pertama ini sebagai sebuah persamaan, karena ini pertidaksamaan ya. Kita jadikan persamaan dulu sehingga kita bisa menentukan 2 titik berbeda ya. Dari sini X1 dan X2-nya berapa supaya persamaannya bisa di sini. Jadi untuk menggambar garis dari persamaan pertama dari kendala, cari 2 titik berbeda yang bisa memenuhi persamaan. Kalian sudah belajar ya di kalkulus. Jika dimisalkan X1-nya sama dengan 0, maka bisa diperoleh nilai X2-nya sama dengan 10. Sebaliknya, jika kita misalkan nilai X2 atau tadi yang jenis standarnya tidak diproduksi, maka X1-nya bernilai 20, sehingga ada punya 2 titik potong, yaitu A ini 0 dan 10, artinya ketika X1 0, maka X2-nya bernilai 10, agar nilainya memenuhi kendala atau batasan dari bahan baku tadi. Kalau titik potong yang kedua yaitu B, 20,0, artinya jika jika X2-nya 0, maka X1-nya bernilai 20. Ya, jadi ini untuk persamaan kendala pertama. Lalu dihubungkan garis ini sebagai representasi dari fungsi kendala pertama. Ya, persamaan pada fungsi kendala. Ya, persamaan linear yang pertama di fungsi kendala. Kemudian untuk yang fungsi kendala kedua juga seperti itu caranya sama, sehingga nanti kalian bisa ini, kalau tadi sudah dapat ini ya, karena tadi persamaan linear kendala yang pertamanya itu kan X1 plus 2X2 kurang dari sama dengan 20, maka daerah visible yang mungkin itu diarsirnya ke bawah sini, ke dalam sini, tidak mungkin ke atas sini. Karena ini adalah pembatasnya, sehingga kalian bisa arsir seperti ini ya untuk persamaan linear pertama yang ada di fungsi kendala. Lalu dengan cara yang sama untuk kendala yang kedua, 3X1 plus X2 kurang dari sama dengan 20, ini dapat titik potong pertama C 0,20 dan D 20/3,0. Lalu dengan hal yang sama diarsir lagi, sehingga arsiran yang bisa menjadi potongan antara 2 garis ini itu adalah daerah visible-nya ya. Seperti itu. Nah, karena di sini kan yang masuk dalam kedua kendala yang memungkinkan atau yang visible itu adalah yang di dalam sini. Kalau yang di luar sini, kendala yang kedua itu tidak masuk ya, karena kendala 2 batasannya hanya sampai sini, sehingga ini tidak akan bisa visible penyelesaiannya untuk masalah ini. Sehingga dari kedua kendala ini, maka kita dapat daerah visible-nya yang di dalam sini, di mana daerah yang di dalam sini ini memenuhi kendala pertama, ini ya. Kemudian dia juga memenuhi kendala kedua, sehingga ini daerah visible-nya.
Lalu kita akan mencari di dalam daerah visible ini juga di titik-titik ujungnya ini adalah titik-titik sudut yang bisa mengoptimalkan nilai atau fungsi tujuan. Nah, lalu di sini kita akan mencari koordinat titik sudut daerah visible tadi ya, titik sudut sini. Bisa di D, bisa di E, atau bisa di A. Nah, kemudian di sini kita bisa lihat dari titik koordinat ini kan ada 4 titik koordinat. Ini yang pertama di sini 0,0, di D 20/3,0, di A itu 0,10. Namun titik koordinat E ini belum ditentukan atau belum kita ketahui, sehingga bisa dicari caranya dengan cara substitusi ya. Kemarin pernah ya di kalkulus seperti ini. Eliminasi juga seperti ini ya, eliminasi substitusi. Nah, ini dengan cara yang sama dengan mungkin yang kalian pernah pelajari di kalkulus untuk mencari nilai titik potong antara dua garis lurus. Ini bisa dilakukan seperti ini secara sederhana sehingga diperoleh nilai X1 sama dengan 4 dan X2-nya 8 yang menjadi titik potong di antara kedua persamaan linier di fungsi kendala tadi, yaitu di E, di titik E. Nah, di sini. Nah, lalu keempat titik sudut tadi kita masukkan ke dalam fungsi kendala, fungsi tujuan. Jadi yang pertama itu titik sudut 0 yang di bawah 0,0 kita masukkan ke fungsi tujuannya, 3 dikali 0 ditambah 2 kali 0 tetap 0. Kemudian kita masukkan titik A 0,10, X1-nya 0, X2-nya 0, dapat nilai fungsi tujuannya 20. Ketika kita masukkan nilai E, hasilnya 28, dan ketika kita masukkan titik sudut daerah visible yang di D, itu hasilnya 20. Sehingga di sini tampak bahwa nilai fungsi tujuannya akan optimal ketika titik sudut yang diambil adalah yang E, di mana nilai X1-nya 4, X2-nya 8. Ya, sehingga di sini bisa kita simpulkan bahwa si pengusaha tadi bisa mendapat keuntungan sebesar 28, ini tadi dalam ribuan ya, di sini ada dituliskan puluhan ribu, sehingga kita bisa simpulkan bahwa si pengusaha tadi akan bisa memperoleh keuntungan maksimum sebesar 280.000 jika dia bisa membuat cairan yang tadi yang pertama yang prior ya itu sebesar 4 liter dan yang standar itu sebesar 8 liter. Ya, jadi agar keuntungan si pengusaha tadi maksimum sebesar 250.000, maka dia harus membuat 4 liter cairan C1 dan 8 liter cairan C2. Jadi lebih banyak membuat yang tipe standar. Ya. Nah, kemudian ada juga beberapa metode grafik untuk kasus khusus, itu kalian bisa baca di buku Siang 2011 bab 2, ada di halaman 34 sampai 39 untuk melihat ada kasus di mana daerah visible-nya ini mungkin kendalanya ini pertidaksamaannya lebih dari sama dengan, sehingga dia ke atas sini nanti daerah visible-nya. Ya, itu kalian bisa lihat contoh kasus yang khususnya di buku Siang sebagai tambahan. Nah, lalu di sini saya mau tampilkan cara menyelesaikan program linier menggunakan solver atau Excel solver. Ini ada sedikit videonya, silahkan dilihat ya. Okay, so in this video, I want to show you how to do a linear programming problem, such as I have over here. It's a document. Maximize a function, 3x1 plus 2x2 minus x3, subject to these 1, 2, 3, 4, 5, 6 constraints. But we're going to use Excel's solver to solve this instead of setting up the simplex method. So if you haven't done so yet, you want to make sure to install Excel solver. That's the first thing you want to do. I already have it installed, but I'll show you how to do it.
click on File upper left, Options, and then over here there'll be an Add-ins tab. Click on that, and toward the top you want to do a Solver add-in, and there should be an Install button. Again, it's already installed on my version of Excel. Make sure you add Excel's Solver. Okay, so once you add an Excel Solver, let's go back to the your optimization video programming problem we have here. Maximizing this function. So I'm going to set up the spreadsheet similar to how the textbook does this. So I'm going to type in variables. I have to do this, but I'm going to highlight here. And now in this example, we have three variables: x1, x2, x3. And just to start this off, I'm going to make them all 0. Make them whatever you want, but I'll make them 0 right here. Next thing I'm going to type in is the objective. So the objective in this example, we want to maximize. And now I'm going to enter in this function. Start with equals 3 times x1. Click on the cell B2 up here, plus 2 times x2. And the values can go in B3. Finally, minus x3, which is B4. My spreadsheet. I'm going to click on enter. It's going to be 0. And I'm going to add in the constraints. All right, so the constraints, we're going to go here. All right, number of constraints, 2, 3, 5, 6. There are 6 constraints total. And I'm going to do equality just to set up. The first constraint, start with equal sign, is going to be x1 plus 3 times x2 plus x3. Enter. An equality that is a less than or equal to. And then I'm going to go down to 9. Right over here, I'll type in RHS for right hand side. For the second constraint, I'm going to type that in. I'm going to do equals 2 times x1 plus 3 times x2 and then minus x3. I'm going to enter, and that's going to be greater than or equal to right hand side of B2. Third constraint's right here. Equals 3 times x1 minus 2 times x2 plus x3. Go ahead and enter, and that's going to be greater than equal to 5. All right, so there's a shortcut on these last constraints. I'll show you in a second. But just in case they're not all greater than, you can always add these here. This is just that x1 greater than or equal to 0. Equal to x2. It's greater than or equal to 0. And lastly, I've got x3 equals x3, enter, greater than or equal to 0. Okay, so now I have this set up. I don't really need this file anymore, but I'm going to go over to a solver. So the top for Excel, click on the Data tab. Towards the right, this should have been added already. Now make sure to go to File Add-ins. All right, and I'm going to restore all. So it's the first time using Solver. This is what you should see right here. Set objective. I'm going to click on the objective right there. It's just a 0. Use the $P$8, and we want to maximize this. By changing cells are going to be regardless. So I've got set objective to max in this example by changing cells by variables. Now we need to go down here and add my constraints. So I'm going to click on the add button, add the constraints. First constraints right here. This is a less than or equal to.
The right-hand side is 9. Unadd. Second constraint. Put on here. Now this is a greater than or equal to. Number 2. Make sure you keep track of each constraint as you go. Okay, I've added 2 of them. I gotta add the other 4. So I add third constraint. Constraint greater than or equal to. Constraint would be 5. Add. Fourth constraint greater than or equal to 0. Add. Fifth constraint greater than or equal to 0. Add. The last constraint is the third variable. X3 is going to be greater than or equal to 0. Okay. Notice right here, I have all my constraints. Let's see, I should be okay with 0. Change right here. This. So I got it all set up now. All my constraints are set up. And as I mentioned earlier, there's a shortcut. You didn't have to do those bottom 3 constraints because there is an option to make unconstrained variables non-negative. But there could be some examples where the variables can be negative, so I like entering them in manually. For selecting an option, bottom, you might set up to be nonlinear. You want to make sure this says simplex LP. It's a simplex algorithm, and then click on solve button. And so here, these values change. X equals 900. We restore original values. I'll click on OK. Have our solution. So the maximum value for this P is 27. The next value for P is 27. X1 equals 9. X2 equals 0. X3 equals 0. So we have our solution right here. Oke, nah itu tadi cara menyelesaikan model program linier menggunakan Excel solver. Tadi dia juga udah jelaskan kalau menggunakan solver di Excel itu pertama harus install dulu solvernya. Tadi juga sudah dijelaskan caranya bagaimana menginstal add-ins solver ya melalui file options, nanti klik add-ins, cari solver, baru nanti dia ada di bawah menu data. Jadi di bawah data ini ada data analisis dan solver. Kalau di Excel kalian juga belum ada data analisisnya, itu juga cara yang sama bisa di install add-ins untuk data analisis sehingga nanti bisa muncul di bawah menu data di Excel kalian. Jadi dia tadi juga sudah jelaskan ini ada masalah model linier, program linier, di mana di sini variabel keputusannya ada lebih dari 2 ya, ada 3, sehingga kalau metode grafik itu akan cenderung jadi 3 dimensi dan akan lebih kompleks ya penyelesaiannya. Nah, sedangkan di sini juga constraint-nya lebih dari 2, lebih dari 3, ada 6 ya di sini. Akhirnya di sini dia jelaskan bagaimana cara membuat solusi menyelesaikan model program linier di Excel, di solver. Kita definisikan dulu variabelnya, variabel keputusannya ada X1, X2, X3. Yang pertama kali kita tulis di sini tentunya 0 semua nilainya karena kita belum tahu. Nah, lalu kita definisikan di sini fungsi objektif sebagai objektif karena ingin memaksimumkan tulis maximize. Lalu di dalam kolom yang di B8 ini itu adalah ditulis persamaan yang ada 3x1 plus 2x2 min x3. Namun penulisannya itu harus merujuk ke ini. Jadi sama dengan tadi dia tuliskan 3 dikali dengan X1 tambah 2 dikali dengan X2 yang di sini dan minus dengan X3 yang ada di sini. Sehingga nanti nilainya itu akan automatically dia akan mengadjust atau menyesuaikan dari apa yang sudah kita tuliskan dalam formula. Begitu juga dengan constraint-nya, kita tuliskan sebanyak 6 constraint termasuk constraint untuk ketiga. Jadi sebenarnya constraint utamanya ada 3. Ya, constraint persediaannya mungkin ada 3, tapi constraint yang untuk nilai variabel keputusannya sendiri itu ada 3 yang harus juga positif. Jadi kita tuliskan koefisien dari constraint-nya, ya. Jadi di sini kita tuliskan persamaan dari constraint pertama 2, 3, 4, 5, 6, kemudian
tanda inequality-nya atau pertidaksamaannya, serta nilai ruas kanannya. Jadi nilai ruas kanannya itu juga ditulis di sini. Lalu klik di solver, isikan, kalau tadi ada di sini ya, nih dia menjelaskan ini untuk men-set fungsi tujuan. Ini bisa langsung dipilih kolomnya, yaitu yang ini, yang di B8. Kemudian untuk yang changing variables, jadi variabel yang berubah-ubah nilainya itu adalah variabel keputusan, sehingga yang diblok adalah B2 sampai 4. Sedangkan yang constraint itu kita bisa masukkan sel B12 sampai dengan B17. Kalau nilai atau tanda pertidaksamaannya itu sama, itu bisa kita langsung blok sekaligus, tapi karena tadi ada yang kurang dari, lebih dari, sama dengan, maka itu satu persatu. Ya, lalu di sini ditik bahwa kita menginginkan variabelnya non negatif untuk variabel keputusan. Lalu di sini yang selecting metodenya kita pilih simplex ya, artinya metode simplex linear programming, simplex LP. Lalu langsung aja diklik solve. Nanti hasilnya itu tadi seperti yang sudah dilihat, hasilnya adalah bahwa nilai fungsi tujuan ini bernilai 27 dengan nilai X1-nya 9, X2-nya 0, dan X3-nya 0. Nah, itu kalau menggunakan Excel Solver. Nah, sekarang itu ada juga yang namanya software Lingo. Lingo ini dari Lindo. Jadi kalian bisa nanti setelah kelas ini, kalau ada waktu lebihan, sambil menunggu waktunya berakhir, ini ada linknya saya kasih. Kalian klik link ini, nanti muncul seperti ini tampilan pertamanya. Ada beberapa pilihan bahwa ini adalah Lingo versi lama dan ini adalah Lingo versi baru. Dan di sini juga ditulis operating sistemnya yang beda-beda. Ada Windows, ada yang pakai Mac, mungkin ada yang pakai Linux. Jadi khusus dia. Lalu di sini bit size-nya ada yang 32 dan 64 bagi Windows, nanti sesuaikan aja dengan komputernya masing-masing. Nah, di sini bisa di-download. Ya. Setelah kalian download, itu akan muncul seperti ini. Jadi di sini ada disuruh nulis nama pertama kalian, nama terakhir. Jadi kalau yang namanya dua suku kata, misalnya Siti Jubaidah misalnya. Jadi nama pertamanya itu Siti, nama terakhirnya last name-nya Jubaidah. Ya, meskipun sebenarnya aturan mainnya adalah last name itu adalah family name atau nama keluarga atau nama orang tuanya. Tapi karena orang Indonesia biasanya tidak ada seperti itu, maka nama terakhir itu adalah suku kata nama kita yang terakhir. Kalau namanya 3 berarti yang suku pertama dan kedua itu menjadi first name, yang suku kata terakhirnya menjadi last name. Occupation di sini pekerjaannya tulis aja student. Emailnya berikan email aktif kalian ya. Kalau perlu misalnya email ULM yang ada NIM kalian itu bisa digunakan sehingga mereka yakin bahwa kalian memang benar-benar student. Kalau pakai Gmail atau pakai Yahoo itu adalah email pribadi yang sifatnya non formal ya kalau dari segi hal seperti ini. Lalu di sini ada tipenya ya, penggunaan tipenya apakah kalian itu profesor, apakah peneliti. Nah, di sini tulis aja end user, artinya pengguna terakhir. Jadi student tadi di sini occupation dan di sini end user. Country-nya ini pilih Indonesia nantinya. Ya. Kemudian bagaimana kalian mendengar tentang ini, software ini, tulis aja misalkan dari saya atau dari internet atau mungkin dari temennya atau dari jurnal, itu boleh ditulis di sini. Ya, nanti ada pilihannya, pilih aja salah satu. Lalu di sini kalian tik dua-duanya bahwa kalian setuju dengan peraturan yang yang diberlakukan. Lalu submit. Nah, ketika submit nanti ini bisa ke download. Jadi ini nanti akan berubah seperti ini dan ini akan ada .exe-nya itu running di komputer kalian sehingga kalian bisa download. Nah, lalu di sini kalau boleh saya tampilkan ada lingonya nanti ya setelah PPT-nya selesai. Jadi setelah kalian install itu bisa langsung install seperti biasa, menginstal software. Nah, karena nanti ada tampilan versi demo ya. Jadi ketika kalian pertama kali sudah mendownload yang
ininya, mendownload software Lingo-nya, lalu kalian install di dalam komputer kalian masing-masing. Nanti pertama kali muncul ketika membuka Lingo itu adalah pernyataan bahwa masukkan lisensi code-nya. Jadi masukkan license code, karena kita tidak punya license code, karena kita mau pakai versi demo, maka kalian pilih yang demo saja. Namun kalian bisa minta versi demo yang lengkap, artinya versi Lingo lengkap untuk yang versi trial ini ya. Jadi fasilitas komplit dari Lingo untuk versi trial, karena kalian belajar seperti itu, karena kalian sedang melakukan misalnya mata kuliah ini, itu boleh dengan cara meng-emailkan nantinya kode yang ada di folder Lingo yang sudah kalian install ke sales ya, tulisannya sales @lingo.com. Nanti ada perintahnya di situ. Jadi kalau kalian email seperti itu, saya sudah dapat balasan kemarin, itu kita bisa dapat fasilitas lengkap Lingo meskipun kita menggunakan versi trial atau percobaan. Ya, jadi ini bisa kalian lakukan nanti ya. Jadi ini kalau menyelesaikan program linear di Lingo, ini contohnya. Saya kasihkan videonya. Oke, kita akan berlatih menggunakan software Lingo untuk menyelesaikan persoalan modal matematika kita. Ini masih soal yang sama. Kita akan melakukan soal maksimasi, maka kita akan tulis maksimum. Ya, kalau ini adalah sebuah fungsi, maka dia otomatis berubah warna menjadi biru. Yang dimaksimasi apa? Yang dimaksimasi adalah 1200 dikali X ditambah 1000 kali Y. Nanti kita tulis 1200 kalau kali menggunakan tanda bintang X ditambah 1000 dikalikan dengan Y. Kemudian constraint-nya langsung kita tuliskan, itu apa? 8000 dikalikan dengan X ditambah 6000 dikalikan dengan Y kurang dari sama 1.200.000, maka kita tuliskan kurang dari sama dengan 1.200.000 dan X plus Y kurang dari 180, kemudian X harus lebih dari sama dengan 0 dan Y pun harus lebih dari sama dengan 0, harus non negatif. Ini adalah soalnya yang coba kita selesaikan. Setelah itu kita menggunakan tanda simbol ini, yaitu kita akan melakukan solving ya. Oke, nah ternyata ada permasalahan di sini. Kenapa kira-kira? Itu kita tidak menggunakan tanda titik koma sebagai penutup. Setiap baris harus menggunakan tanda titik koma. Oke, kemudian kita tulis N. Coba selesaikan. Oke. Menu ini menunjukkan bahwa tampilan ini, wizard ini menunjukkan bahwa ini bisa diselesaikan modelnya. Kemudian apa kalimat yang disampaikan di sana? Global optimal solution found. Jadi solusi optimal global didapatkan. Ya, kalau variabel ada 2, total constraint ada 5, non-zeros nilai tidak boleh sama dengan ada 8, nilai x-nya adalah 60, nilai y 120, dan nilai fungsi tujuannya adalah 192.000, seperti itu, 192.000. Oke, kita dapatkan ya, kita bisa menggunakan solver sebagai software untuk mendapatkan solusi optimal. Sederhana sekali. Nah, ini tadi kalau kalian lihat lebih simpel ya, dari Excel, solver, dan cara penulisan kode programnya juga sederhana. Mungkin kalian sudah pernah belajar juga di pemrograman dasar. Nah, ini juga seperti ini. Jadi kalau pakai Lingo cukup simpel. Namun di sini ada toolsnya tadi yang ada lambang bulat-bulat spiral gitu, yang tulisannya solve, yang ini ya. Nah, itu diklik di situ, nanti dia bisa memulai iterasinya sehingga bisa menemukan nilai solusi optimalnya.
Jadi di sini lumayan lebih simple sih dibanding Excel solver ya. Jadi ini opsi kedua software yang bisa kalian gunakan. Jadi saya inginnya kalian bisa mengetahui beberapa tipe software karena ini sebagai nilai jual kalian nanti kalau cari kerjaan. Jadi kalau ditanya kalian tahu software apa, jangan cuman taunya SPSS doang, cuman taunya Excel doang, tapi kalian udah tahu Lingo itu untuk apa. Jadi kalau dengar software, kata-kata software itu kalian udah tahu, oh ini untuk ini, udah tahu SAS misalnya, udah tahu Stata dan sebagainya ya. Jadi sebenarnya tidak harus ketiga-tiganya kalian lakukan, tapi baik juga kalau kalian tiga-tiganya mencoba supaya lebih terampil ya. Dan yang di sini tentunya lebih difokuskan mana yang kalian nyaman menggunakan ya. Jadi kalau mau tiga-tiganya itu sebagai additional atau tambahan soft skill kalian nantinya untuk di masa depan ya gitu. Nah sekarang juga ada cara menggunakan atau menyelesaikan model pemrograman linear menggunakan bantuan komputasi menggunakan R ya. Di sini R Studio menggunakan script tertentunya. Di sini saya tidak bisa masukkan videonya. Nanti kalian bisa lihat di link YouTube-nya ini ya. Diklik di sini. Oh ini ada bisa. Bentar. Saya coba cuplikan. Nah. In this video, I'm going to solve the linear programming problem using R language. And in R, we have multiple packages available that can solve the linear programming problem. So if you go to this particular website, you can find out the list of those packages that can solve linear programming, integer programming, non-linear, and other optimization problems. So right now, the package I'm going to use is that is lying under the mathematical programming solver, which is basically LPSolve. So now we will use this LPSolve package in order to solve the linear programming problem. So if we come to our studio, okay, so first of all, in order to solve this linear programming problem, we are going to install the package. How we can do that? So under over here, we have a package. We should click on install and then write down L. Okay. So this is LPSolve, and once I have click on install, it will start installing the package. Make sure your computer is connected with the internet. Once this package is installed, as I have already installed this particular package, okay, then we need to call this one. So we can call that as library LPSolve run this one. Okay, we call this particular package. Now in order to using this particular package, what kind of linear programming we are going to solve, that is this one. Okay, so we want to maximize our objective function. So this is my objective function. These are the two constraints. So how we can write down in the R. So right now, I am writing down the variable that is f.obj, which is the name of the variable in which I am storing my objective function. Okay. And this is basically the assignment operator, which is less than minus or either equal to simple equal. So both are fine. Whatever the assignment operator you want to use. This right now I am using is less than minus sign. And then C is basically, this is a concatenate function that will generate a vector. Okay, it will create a vector. So here 1 is representing the coefficient of the x1, 9 is representing coefficient of x2, 1 is representing. So here we have defined the objective function in R. So the next thing is we need to define the constraints. So the first of all, we are going to define these variables. Okay. So how we can do that? We can do that with using the function of matrix in R. So that is 1, 2, 3, 3, 2, and 2. So how we can do that? So in I'm writing down f.c1, that is representing the constraint. That means all the constraints of the model is we are saving in this particular variable, and then again assignment operator, and then we are using the function of our matrix. So C concatenate is 1, 2, 3. Okay, so that is basically representing the first constraints coefficient. Similarly, next we are writing down 3, 2, 2. That is representing the third, the second constraints coefficient. So we know that we have 3 discrete variables, right? And then we are writing down number of rows. So number of rows means how many constraints we have.
So we have two constraints, right? And then by rho is equal to true means that means consider these values as a row. So that means 1, 2, 3. So this is the first row and this is the second row. Consider this as a row perspective. Okay. So right now we have set down the coefficients of the model. The next thing is we need to indicate that what kind of directions we have. Means is the particular constraint is less than or equal to or exactly equal to or greater than or equal to. Okay, so both the constraints are right now in this particular model are less than or equal to. So that's where we are writing down with the concatenate function less than or equal to, comma, e less than or equal to, double equals. And then we are storing the right hand side, that is 9 and 15. Okay, so this is the right hand side. So this is how we can set the linear programming model in R. Okay, so once we have set down this linear programming model in R, now how we can solve that one? So in order to get the solution of the objective function of x1, x2, x3, so we call the function of from the LP solve package, that is LP. Then we are indicating what kind of problem it is. It is whether you want to maximize objective function or minimize. Right now, our problem was maximizing case, so that's why we write down double quote max. If it was minimization, we should write down min, MIN, comma. Then in the variable we have stored the objective function. In the variable we have stored the constraints. In the variable we have stored the directions. In a variable which we have stored the right hand side. Then we are saying closing this particular function $sign. That means we are accessing from the LP solve solution. So once we run this one, so we will get the answer of x1, x2, x3. Okay. So right now it is indicating that we should the value of the x2 is 4.5, but the rest x1 as well as x3 is equal to 0. Similarly, if we want to find out the answer of the objective function, then we should write down LP solve, then all these are the same. Then compute dot sense is equal to true. So if I run this one, so we will get the answer of the objective function, which is 40.50. Okay, so the next. Nah, oke. Nah, untuk mendapatkan, karena yang di bawahnya ini, yang di bawahnya sisanya ini nanti kalian belajar ketika sudah masuk ke analisis sensitivitas. Jadi untuk sementara penyelesaian program linear menggunakan R itu sampai sini aja, sampai ini objective function answer saja. Jadi dari awal sampai objective function answer. Jadi penjelasannya dia tadi udah detail banget, ada contoh soalnya, bagaimana cara memasukkannya. Di sini fungsi objektifnya didefinisikan ya sebagai suatu vektor. Kalau yang constraint karena tadi lebih dari satu persamaan linier, jadi dijadikan sebagai matriks ya. Jadi penulisan matriks di R ini seperti ini tadi sudah dijelaskan oleh dia. Dan di sini fungsi direction-nya artinya yang pertidaksamaan di fungsi kendala, di persamaan fungsi kendalanya juga dituliskan. Karena di sini tadi kurang dari sama dengan keduanya, maka dituliskan kurang dari sama dengan 2 kali karena ini menyangkut tadi ya untuk yang pertama dan yang kedua. Nantinya kalau berbeda bisa dituliskan di sini mau lebih dari sama dengan ataupun sama dengan. Nah, seperti itu. Lalu tadi cara run-nya tinggal kalian klik yang di sini run dengan cara memblok dari command yang sudah dituliskan. Nanti hasilnya ada seperti ini bahwa nilai X1-nya bernilai 0, nilai X2-nya 4,5 dan nilai X3-nya adalah 0 sehingga diperoleh fungsi objektifnya yang optimal yaitu 40,5 seperti itu. Nah, jadi ada 3 ya tadi sudah saya perlihatkan ke kalian. Nah, mungkin materi hari ini itu sampai di sini. Jadi ada penyelesaian, kalian mengetahui bagaimana model dari program linear, lalu bagaimana menyelesaikannya dengan metode grafik secara manual. Kalau variabel keputusannya cuma ada 2, masih simple. Tapi kalau variabel keputusannya udah lebih dari 2, maka kalian harus bisa menggunakan bantuan komputasi. Jadi secara komputasi juga ada 3 software yang kalian bisa gunakan, Excel Solver, kemudian pakai Lingo dan pakai R.
Jadi nanti bisa dicoba dan semua akses ke 3 software itu sudah saya berikan. Kalau kalian mau lihat Lingo itu tadi seperti apa, mungkin saya bisa perlihatkan sedikit ini sebentar. Dalam komputer saya juga sudah ada instalasinya. Nah, ini bentuk Lingonya. Jadi kalau sudah terinstall dengan baik, ini kalian klik, nanti muncul seperti ini. Ya, tinggal ditulis tadi seperti Max gitu ya. Seperti apa yang dibilang dari video tadi. Nanti ikutin aja. Ini contohnya ya. Saya close dulu. Tuh. Kemudian yang pakai R juga nanti kalian bisa coba di rumah praktekkan sendiri ya, yang simple dulu dari buku-buku yang referensi yang saya upload itu banyak sekali soal-soal latihan. Jadi bisa kalian lakukan di rumah. Nah, ada pertanyaan sampai sini? Masih ada waktu sekitar 1 jam sebelum saya adakan kuis. Kuisnya ada 4 soal dan tinggal pilih jawabannya ya atau tidak, dan itu online. Ada pertanyaan dulu nggak? Nanti saya mulai, kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, baru saya mulai kuisnya. Jadi nanti kalian bisa lihat langsung nilainya berapa ya kuisnya. Ada yang ditanyakan dulu sampai sini? Mudah-mudahan bisa dipahami ya penjelasannya. Dan nantinya yang cara metode grafik kalian juga bisa coba di rumah sendiri. Tadi kalau ngelihat presentasi mungkin kayaknya gampang gitu. Coba nanti dicoba. Nah, baru nanti kelihatan masalahnya ya. Biasanya seperti itu sih. Kalau kita ngelihat orang presentasi kayaknya gampang. Coba kalau dilakukan sendiri, nah itu biasanya ada kesulitan, kendala. Setelah dicoba baru bisa ada ketahuan masalah. Ada yang ditanyakan? Silakan. Jadi nanti biar ada waktu sebelum bagi yang mengambil analisis survival, ada waktu buat sholat, buat makan dulu gitu. Nyambung lagi soalnya ya, dan orangnya juga mayoritas yang ini juga. Silahkan kalau ada yang tanya, ayo. Atau sudah paham semua ya. Bacaan sudah saya juga kasihkan ya, kisi-kisinya di buku mana, halaman berapa, bab berapa, jadi sudah jelas lah semuanya, tinggal seberapa mampu kalian baca semuanya. Ada yang ditanyakan? Sambil saya setting kuisnya. Kalau nggak ada pertanyaan, nanti saya mulai kuisnya jam 12:10. Cukup 15 menit atau 10 menit aja udah bisa kok itu. Silahkan kalau ada pertanyaan dulu. Saya kasih kesempatan untuk tanya jawab. Nggak ada yang tanya? Nggak ada ya? Oke, kalau gitu saya setting lebih cepat deh ya kuisnya. Bentar. Kuisnya saya setting lebih cepat. Jadi di sini kalian punya waktu maksimal 15 menit untuk melakukan kuis.
Bisa dilihat di Simari sekarang. Mulai sekarang ada di situ tulisannya jadi di sini kalau saya tampilkan di Simari kalian masing-masing ada tampilan review materi 2. Review materi week 2, ini ada linknya, klik linknya. Nanti muncul di sini soalnya. Nah, silahkan diisi. Mulai sekarang, setiap orang punya waktu 15 menit maksimum. Ya, 1 kali coba saja. Bisa dibuka ya linknya? Coba silahkan. Soalnya tinggal pilih ya atau tidak. Gampang. Asal jangan tutup mata aja ngekliknya ya, ntar salah klik. Hati-hati dan perhatikan dengan seksama. Kasih tahu saya kalau ada yang kesulitan mengakses linknya. Poinnya ada 25 di setiap soal, jadi kalian lihat gambarnya, kemudian tentukan apakah model yang ada pada gambar, di setiap gambar itu dapat diselesaikan dengan program linier. Ada 4 gambar. Oke, tinggal di submit, nanti bisa lihat cek nilainya masing-masing. Satu orang maksimum 15 menit ya. Jadi silakan diatur waktunya supaya tidak kehabisan waktu dalam menjawab. Ibu izin bertanya. Ya. Ini memang nggak ada namanya Kak Bu? Oh iya, saya lupa kasih nama ya. Bentar saya bentar bisa kok diedit sebentar ya. Tulis aja dulu soalnya nanti nomor namanya diulang. Bentar. Saya edit sebentar ya. Berarti ini direfresh lagi loh Bu? Iya, nggak apa-apa. Terima kasih Bu. Iya, terima kasih koreksinya. Ibu izin masuk Bu. Iya. Ulun nggak ada Bu, namanya tetap masuk ulang Kak Bu. Belum, sebentar. Udah di Sebentar. Oh. Bentar ya.
Sabar sebentar, Ibu Ibu. kasih dulu. Nama sama nama. Oke. Coba sekarang masuk lagi. Sudah. Nah, sudah ada nama sama NIM ya. Temnya saya ganti 2 kali. Nggak perlu dihitung. Yang masuk baru 8 respon, masih ada 36 orang. Saya tunggu sampai jam 12.20.
9 orang. Empat menit lagi. Responnya sudah 19. Dari total 44. Tinggal 25 orang. Mungkin nanti kayak gini aja ya reviewnya, latihannya enak, cepet. Dan saya langsung bisa menilai dan kalian juga tahu nilainya otomatis. Tapi memang kerjaannya lebih berat di saya, menyiapkan soalnya, jawabannya. Nah, kalian tinggal pilih. Meskipun dalam milihnya nanti kalian harus ngitung ya. Selanjutnya, kalau ini kan masih milih apakah dia bisa diselesaikan dengan program linear atau enggak. Nanti ke depannya mungkin bisa berapa solusi optimal dari model itu. Nah, nanti boleh tuh soalnya dilihat terus diselesaikan, coba pakai metode grafik, terus pakai software yang tadi sudah ditunjukkan ya. Dua menit lagi loh. 33, 34. Ya, 10 orang lagi. 2 menit. 35, 36. 38. 40. 42. 43. Satu lagi. Oke, 44. Sudah semua ya? Sudah semua dan mungkin bisa lihat skornya masing-masing. Silahkan dilihat skornya kira-kira bagaimana skornya. Ada yang mau ngomong skornya? Ada yang dapat 100? Yeay, ada yang dapat 100 ya? Oke. Ada, Bu. Terima kasih. Bisa ya sendiri ya? Sempat nggak tadi apa sih chatting sama temennya, ini soal ini jawabannya apa gitu. Sempet lah. Sempet ya. Tapi kalau kayak gitu nanti hasilnya sama jawabannya. Ada yang dapat di bawah 100? Atau dapat 100 semua nih? Saya coba lihat. Ada, Bu. Ada di bawah 100, nggak apa-apa. Kan ini cuma latihan. Oke, nah ini saya lihatkan aja deh. Saya lihatkan range nilainya. Kan langsung begini enak. Nah, quiz. Nah, tuh rata-ratanya 84,44. Wah, bagus nih nilainya. Range nilainya ada 25 sampai 100, berarti ada yang dapat 25 sampai 100 ya. Gak apa-apa nih, lihat nilainya nih, sebarannya tuh. Ya,
Gak usah pakai nama ini sebarannya. Jadi ini sebagai latihan, nanti bisa ditingkatkan lagi ini nilainya ya. Ini cuman recheck saja apakah kalian sudah paham tentang mengidentifikasi sebuah model riset operasi ya, apakah dia model persamaan atau model program linier atau bukan, apakah dia bisa diselesaikan dengan model linier atau bukan. Oke, terima kasih sudah melakukan reviewnya. Kemudian ada pertanyaan sampai sini setelah melakukan review? Yang salah mungkin tidak jeli, tidak teliti melihat susunan variabel dan pangkat dari variabel keputusan. Kan tadi udah dibilang kalau program linier itu suku variabel keputusannya itu 1 ya, tidak lebih dari 1, dan juga tidak ada multiplikasi mungkin di antara variabel keputusannya. Karena sifatnya yang linier, tadi linier terhadap variabel keputusan. Karena fungsi tujuan maupun fungsi kendalanya kalau dalam program linier itu merupakan kombinasi linier dari variabel keputusan. Mungkin itu dulu ya. Kalau tidak ada yang ditanyakan, mungkin kita bisa akhiri perkuliahan hari ini. Nanti silahkan kalau mau diulang kembali, ini video rekamannya nanti saya ada upload di Simari. Ya, PPT-nya juga sudah ada, silahkan pelajari kembali. Kemudian soal-soal mungkin yang di review tadi, kalau masih bisa dibuka ataupun mungkin ada yang sempat screenshot atau lihat di buku-buku referensi, coba ya program linier sederhananya dibuka, dicoba yang mungkin 2 variabel dulu, lakukan metode grafik sendiri secara manual, lalu coba pakai software Excel, coba pakai Lingo, dan coba pakai R, ya, biar kalian bisa melihat perbedaannya ya. Nggak ada yang mau bertanya ya? Kalau gitu saya akhiri. Ibu, ada yang mau bertanya nggak? Ya? Izin masuk, Bu. Ya. Nanti kan analisis survival kan jam 1, itu ada waktu sebentar kayak itu, Bu, untuk sholat dan makan. Iya, makanya ini saya mau akhiri yang riset operasi. Karena ini sudah masuk zuhur, jadi bisa aja sholat terus makan. Ya? Terima kasih, Bu. Oke, sama-sama. Oke, saya akhiri pertemuan hari ini, semoga bermanfaat dan silahkan untuk dipelajari kembali, diulang kembali ya. Salah hilap mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama.